Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada 30 Agustus 2022 menggambarkan rangkaian peristiwa dengan peragaan 78 adegan oleh 5 tersangka. Dalam rekonstruksi yang berlangsung selama 7,5 jam, ada peristiwa yang belum tergambarkan dengan jelas. Selain itu, ada perbedaan antara beberapa adegan rekonstruksi dan pengakuan Ferdy Sambo di sidang etik. Adegan tersebut adalah dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang disebut oleh Putri terjadi di rumah Ferdy Sambo di Magelang pada 7 Juli 2022. Terkait peran kelima tersangka, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kelimanya melakukan perencanaan pembunuhan yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Hal tersebut disampaikan Kapolri pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI 24 Agustus lalu. Berdasarkan pengakuan Ferdy Sambo kepada sumber di kepolisian, di rumah dinas Kompleks Polri, Ferdy Sambo mengkonfrontasi Brigadir Yosua terkait peristiwa yang terjadi di Magelang. Namun, Sambo menilai sikap Yosua menantang dan tidak menunjukkan rasa bersalah. Sambo lantas memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Brigadir Yosua. Berdasarkan perintah Sambo, Barada Richard Eliezer menembak Yosua sebanyak 5 kali. Hal ini disaksikan oleh Bribka Riki dan Kuat Ma'ruf. Menurut sumber di kepolisian, Ferdy Sambo mengaku tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak, melainkan menghajar Yosua. Sambo mengaku dirinya panik saat itu terjadi. Kepada sumber di kepolisian, Ferdy Sambo mengatakan ia tidak menembak Brigadir Yosua, tetapi ia mengambil pistol Yosua dan menembakkannya ke tembok beberapa kali untuk memberikan kesan telah terjadi tembak-menembak. Dalam rekonstruksi di rumah dinas Ferdy Sambo, ada 2 versi peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua. Perbedaan versi adegan penembakan ini adalah pada proses penembakan, posisi para tersangka dan korban, serta perintah Ferdy Sambo kepada Barada Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Prasleva Said, Pak. Sekarang saya akan mewawancarai kasus tentang Ferdy Sambo yang sedang marak-maraknya. Pertanyaan pertama, menurut Bapak sendiri, apakah Bapak sendiri sudah tahu kronologi lengkap tentang masalah Ferdy Sambo? Kalau dari kasus yang sedang beredar kali ini yang sangat viral ya, tentunya menyita banyak perhatian, menyita waktu untuk para netizen memperhatikan dan memahami secara detail kasus yang terjadi, yang tertimpa oleh Brigadir Joshua, almarhum Brigadir Joshua, yang tentunya ini menjadi hal yang harus ditemukan titik keadilannya. Kalau terkait dengan pertanyaan dari saudara Regita, tentunya kasus ini harus diselesaikan secara menyeluruh, dalam artian harus terang benderang dan harus memang harus menjadi kasus yang memiliki unsur keadilan di dalamnya. Mungkin itu. Oke, lanjut. Menurut Bapak, hal yang paling ganjal pada kasus tersebut apa? Kalau saya memperhatikan dari hari ke hari terkait dengan kasus Ferdy Sambo ini, memang dari keterangan masing-masing tersangka itu yang berbelit-belit. Jadi terkesan lama, terkesan banyak drama ya, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk mengungkap kasus ini memang butuh step by step, langkah per langkah yang harus dilakukan, khususnya penyidik yang memang harus memiliki kredibilitas dalam menangani kasus ini, yang kalau bisa saya berpendapat ini kasus yang sangat rumit karena memang di satu sisi ini ada unsur pelecehan, di satu sisi ada unsur dendam, dan tentunya juga menjadi tolak ukur penyidik untuk menyelesaikan kasus ini sih, seperti itu. Ya, apa yang Bapak pikirkan saat pertama kali mendengar nama Ferdy Sambo? Ketika mendengar kata Ferdy Sambo, justru saya terpikir dalam benak saya itu, ini salah satu jenderal yang memiliki prestasi,
prestasi yang luar biasa karena memang dari track recordnya beliau itu memecahkan beberapa kasus yang fenomenal, diantaranya yang terkait dengan KM 50, terkait dengan kasusnya FPI, kemudian juga tentang kebakaran Kejaksaan Agung yang di kantor Jakarta Selatan, yang pasti prestasi ini menjadi buyar, menjadi ibaratnya hilang begitu saja terkait dengan kasus yang terjadi oleh Ferdy Sambo tersebut. Karena memang kasus ini yang tertimpa oleh Ferdy Sambo dan keluarganya sangat mencoreng. Pertama, keluarga besar, yang kedua tentu institusi kepolisian. Menurut Bapak, apakah reka adegan yang sudah dilakukan oleh tersangka Ferdy Sambo, Baradae, dan KM itu benar terjadi atau adegan dibuat-buat? Kalau dari rekonstruksi yang telah dilakukan yang tempo hari kita lihat bersama di TV, memang ada beberapa adegan yang tidak sesuai dengan berita acara penyidik dan rekonstruksi yang dilakukan oleh para tersangka. Yang ini menjadi gamang, ibaratnya abu-abu nih, di mana yang benar nih, apakah BAP-nya, apa rekonstruksinya. Nah ini memang harus kembali lagi penyidik harus benar-benar teliti dalam mencari keputusan, dalam mengambil keputusan sehingga kasus ini benar-benar selesai dan tanpa ada kesalahan satu apapun. Apa tanggapan Bapak nih terkait polisi yang melarang peti Brigadir J dibuka untuk dilihat oleh keluarga korban dan penjagaan ketat tentang diambilnya handphone dan menutup rapat rumah saat peti Brigadir J sampai? Kalau bicara terkait dengan protokol kalau memang itu menjadi protokol yang sesuai dengan SOP untuk otopsi, kemudian SOP untuk bukti, biasanya ini menjadi hal yang janggal karena memang kalau sampai pihak keluarga melarang atau pihak polisi melarang untuk membuka peti jenazahnya almarhum Brigadir J untuk dilihat oleh pihak keluarga, ini kan menjadi kejanggalan, di mana di situ tentunya menjadikan keluarga yang harusnya tahu akan kematiannya Brigadir J justru malah dihalang-halangi terkait dengan melihatnya jenazah Brigadir J, dan tentunya ini menjadi hal yang sangat kontradiktif di mana ketika seorang keluarga besar ingin melihat jenazah almarhum tentu dihalang-halangi oleh pihak kepolisian, seperti itu sih. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang Putri Chandrawati yang tidak bisa ditahan karena alasan mempunyai balita, padahal Ibu Chandrawati ikut melakukan pemalsuan kejadian skenario? Kalau saya berpendapat ini memang ranahnya Komnas HAM Tapi di sini saya selaku pengamat saja pengamat yang sedang viral kali ini, memang harusnya sih perlakuan hukum di mata masyarakat itu harus sama. Jadi ketika memang si PC atau Ibu Putri ini memang terlibat dalam skenario kasus pembunuhan, tentunya perlakuan yang adil, perlakuan yang adil yang sama dengan tersangka yang lainnya, seperti itu sih. Menurut 340 KUHP, ancaman terberat untuk pembunuhan berencana adalah pidana mati. Dengan semua keganjalan yang ada pada kasus ini, menurut Bapak, apakah undang-undang tersebut tetap akan berlaku atau tidak? Kalau pendapat saya selaku orang awam orang masyarakat umum, tentunya dengan pasal 340 ini hukuman berencana menjadi hukuman yang harusnya menjadi hukuman berat bagi para tersangka, karena seseorang yang merencanakan pembunuhan itu berarti sudah melanggar undang-undang yang harusnya jangan pernah seseorang untuk merencanakan pembunuhan. Dan memangnya kalau seperti itu pasal 340 jika disematkan kepada tersangka dan memang sudah sesuai dengan aturan undang-undang di Indonesia, memang kalau hukumannya maksimal aja hukuman mati, tentunya ini jika memang terbukti benar para tersangka melakukan pembunuhan berencana,
ya kita selaku orang biasa ya, pengamat di televisi intinya ya sah-sah aja sih kalau itu sudah masuk ke ranah undang-undang. Seperti itu sih. Menurut Bapak, apakah hal seperti kasus Ferdy Sambo ini akan merugikan negara dan terutama instansi negara, polisi? Kalau dari kacamata rugi atau tidaknya, kita lihat dulu unsurnya seperti itu. Kalau unsurnya negara, sepertinya tidak signifikan, karena memang kembali lagi ini kan kasusnya terkait dengan pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa seseorang yang melibatkan institusi. Nah, kalau institusi mungkin lebih kepada nilai kepercayaan. Jika terjadi seperti ini berarti kan masyarakat umum atau rakyat Indonesia mulai underestimate di mana mulai tidak percaya dengan kepolisian, karena justru polisi harusnya kan menjadi pelayan masyarakat, menuntaskan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, menjaga keamanan masyarakat. Tapi nyatanya justru pelaku dari kejadian ini, dari kasus ini justru malah jenderal yang merencanakan pembunuhan kepada anak buahnya. Jadi kan memang terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin muncul ketidakpercayaan kepada institusi Polri, seperti itu sih. Baik, apa yang Bapak lakukan jika berada di posisi keluarga Brigadir J? Tentunya sih mengharapkan keadilan. Mengharapkan keadilan dan kasus ini terang benderang secara tuntas penyelesaiannya. Jangan lagi ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Karena memang sudah terjadi pembunuhan secara berencana, jadi memang harus diungkap seterang-terangnya terkait dengan siapa pelakunya, motifnya apa, hukumannya apa, dan itu harus selesai secara menyeluruh. Dengan adanya kasus ini, yaitu polisi antar polisi, apakah Bapak masih percaya dengan polisi di negeri ini? Tentunya kita sebagai masyarakat, penegakan hukum utamanya terdapat di pundak Polri, ya polisi. Ini hanya sebatas dalam artian musibah yang terjadi di institusi Polri. Tapi musibah itu kan tidak lambat laun membuat institusi Polri menjadi jatuh dalam artian kredibilitasnya. Ya di sini menjadi tolak ukur aja, dalam artian tolak ukur Polri untuk berbenah diri untuk memperbaiki segala sistem, baik itu sistem di polisinya sendiri ataupun sistem melayani masyarakatnya, sehingga muncul trust, muncul kepercayaan kembali masyarakat untuk menyelesaikan beberapa kasus-kasus itu ditangani oleh polisi. Ya, karena ini mungkin musibah yang terjadi di institusi Polri yang harus menjadi pembelajaran di mana mereka atau institusi Polri untuk berbenah diri supaya menjadi lebih baik. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.